Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada video kali ini saya Suci Humaira dengan NIM 2414040029 akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Saya akan membacakan ayat, terjemahan, asbabul nuzul, penafsiran, dan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, saya akan membacakan Quran Surah An-Nur ayat 2-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهما إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Selanjutnya, terjemahan dari Quran Surah An-Nur ayat 2-4. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menuduh
berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, para penuduh itu, 80 kali. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, Asbabul Nuzul dari Quran Surah An-Nur ayat 2 sampai 4. Yang pertama, Asbabul Nuzul Quran Surah An-Nur ayat 2. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin tentang hukuman bagi pelaku zina. Sebagian masih mengikuti hukum lama dari Yahudi, yaitu hukum rajam, dan sebagian lainnya belum mengetahui ketentuan pastinya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhsan, hukumannya tetap dirajam, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti, ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka atau pelaku zina. Bujangan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan yang sudah menikah dirajam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang kedua itu Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nur ayat 3. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dari Amru bin Syu'aib bahwa ayat ini turun mengenai seorang sahabat bernama Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi yang biasa membawa tawanan muslim dari Mekah ke Madinah. Ia menikah dengan anak seorang wanita pezina di Makkah yang masih musyrik. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan anak?" Maka turunlah ayat ini sebagai larangan bagi seorang mukmin menikahi pezina atau musyrik yang belum benar-benar bertaubat. Yang ketiga, Asbabul Nuzul dari Quran Surah An-Nur ayat 4. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa if atau fitnah besar terhadap Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika beliau pulang dari peperangan Bani Mustahliq. Aisyah tertinggal dari rombongan dan kemudian dijemput oleh sahabat Safwan bin Al-Mu'attal, orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Sahul, menyebarkan fitnah bahwa keduanya telah berzina. Isu ini mengguncang kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersedih hingga akhirnya turunlah ayat awal surah An-Nur ayat 4 dan seterusnya untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anhu, menetapkan syarat 4 saksi dalam tuduhan zina, menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh tanpa bukti. Selanjutnya, penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama, penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 2. Menurut Ibnu Katsir, bahwa ayat ini turun untuk menetapkan batas hukum zina secara tegas. Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi yang sudah menikah hukumannya adalah dirajam. Menurut tafsir Al-Qurtubi, menegaskan bahwa pelaksanaan hukum had ini tidak boleh ditunda dan harus dilakukan tanpa diskriminasi, baik pelaku itu rakyat biasa maupun orang yang terpandang. Selanjutnya, tafsir Al-Maraghi menyorot nilai sosial dalam ayat ini. Menurutnya, pelaksanaan hukuman di depan umum bertujuan mendidik masyarakat agar menjauhi perbuatan keji dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, penafsiran surah An-Nur ayat 3. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat ini tidak bermakna mutlak melarang menikah dengan orang yang pernah berzina, melainkan larangan sebelum pelaku bertaubat. Jika mereka telah bertaubat, maka halal menikahinya, sebab Allah Maha Pengampun.
Menurut tafsir Al-Qurtubi, bahwa ayat ini merupakan peringatan moral, bukan sekedar hukum fikih. Allah ingin umat Islam menjaga kehormatan dan menjauhi lingkungan yang rusak moralnya. Yang ketiga, penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 4. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai perlindungan terhadap kehormatan kaum muslimah. Allah mensyaratkan 4 orang saksi agar tidak sembarangan orang bisa menuduh tanpa bukti. Hal ini juga untuk menutup pintu fitnah dan menjaga stabilitas sosial. Menurut Al-Maraghi, ayat ini juga mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam berbicara dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum jelas. Hal ini menumbuhkan budaya tabayun atau klarifikasi di tengah umat Islam. Selanjutnya, nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nur ayat 2-4. Surah An-Nur ayat 2-4 tidak hanya berisi tentang ketentuan hukum zina dan qazaf atau tuduhan zina, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan tarbiyah yang sangat penting bagi pembentukan karakter manusia beriman. Nilai-nilai tersebut meliputi pendidikan akhlak, sosial, hukum, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan modern. Yang pertama itu pendidikan akhlak atau moral education. Nilai utama dari ayat-ayat ini adalah pembinaan akhlak mulia. Allah menegaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman. Yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Hukuman 100 cambuk bagi pelaku zina bukan hanya membentuk sanksi hukum, tetapi juga bentuk pendidikan moral agar manusia menyadari eratnya dosa tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya pembinaan karakter peserta didik agar mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian diri atau iffah. Yang kedua, pendidikan hukum dan kedisiplinan. Surah An-Nur ayat 2-4 menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Ayat 2 menetapkan hukuman bagi pelaku zina, sedangkan ayat 4 mengatur hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti. Kedua ayat ini mendidik masyarakat agar menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini dapat diterapkan dengan menumbuhkan budaya disiplin dan keadilan di lingkungan sekolah. Peserta didik harus dibiasakan menaati aturan, menghargai hak orang lain, dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan. Yang ketiga, pendidikan sosial. Ayat 3 dan 4 memberikan pelajaran penting tentang kehidupan sosial. Ayat 3 menekankan pentingnya memilih pasangan yang suci dan berakhlak. Sementara ayat 4 melarang keras menuduh orang berzina tanpa bukti 4 saksi. Hal ini mengandung nilai pendidikan sosial dan etika pergaulan, yaitu menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menyebarkan fitnah, serta membangun masyarakat yang saling menghargai. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menuntun pendidik untuk menanamkan sikap jujur, hati-hati dalam berbicara, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Yang keempat, pendidikan spiritual. Ayat-ayat ini menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan, hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik perlu dibina agar memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, yakni kesadaran bahwa setiap tindakan tidak hanya dimiliki secara sosial, tetapi juga secara ilmiah. Rasa takut kepada Allah menjadi pengendali internal yang lebih kuat daripada sanksi eksternal. Yang kelima, implementasi nilai tarbawi dalam pendidikan modern. Yang pertama itu pendidikan karakter dan akhlak mulia dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari perilaku menyimpang. Yang kedua, pelajaran berbasis nilai keadilan dan tanggung jawab, misalnya dengan membuat aturan kelas yang adil dan tegas. Yang ketiga, pendidikan literasi digital dan etika komunikasi.
agar peserta didik bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita palsu. Dan yang keempat, pendidikan berbasis spiritualitas Islam dengan menanamkan nilai takwa dan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 sampai 4. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.